Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Wahab Nurtati Toepan dengan NPM 255111004 dari kelas 1A Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat Maha Suci dan mencintai kesucian. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah yang membawa lentera akhlak bagi seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khazanah budaya Sunda kita mengenal sebuah ungkapan filosofis yang sangat mendalam. Selik putih, celak herang. Secara harfiah ungkapan ini menggambarkan sesuatu yang keluar dengan warna putih dan menetes dalam keadaan bening. Namun di balik disi yang sederhana ini terkandung sebuah konsep esoteris tentang kejujuran, ketulusan, dan kemudian kemurnian tauhid yang sangat selaras dengan ajaran Islam. Hari ini mari kita bedah bagaimana kearifan lokal ini sebenarnya merupakan manifestasi dari nilai-nilai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa dan ikhlasul amal atau ketulusan beramal. Yang pertama, makna putih, simbol fitrah dan kesucian hati. Kata putih dalam filosofi ini melambangkan titik awal manusia. Dalam Islam, setiap manusia dilahirkan ke dalam keadaan putih bersih atau fitrah. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selik putih adalah ajakan bagi kita untuk kembali ke titik dalam agama. Ini disebut sebagai taubat nasuha. Allah SAW beriman dalam surat At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Putih berarti tidak ada dendam, tidak ada ria, dan tidak ada penyakit hati atau hasad. Masyarakat yang memegang prinsip selik putih adalah masyarakat yang berani mengakui kesalahan dan berani memaafkan karena mereka tahu bahwa hati yang hitam karena dosa akan menghalangi datangnya cahaya hidayah Allah. Makna herang, kejernihan, tauhid, dan transparan akhlak. Jika putih adalah warnanya, maka herang bening adalah sifatnya. Bening berarti tembus pandang, tidak ada disembunyikan dalam Islam. Sifat ini disebut sebagai sidik atau jujur dan amanah. Seorang mukmin yang celak herang adalah mereka yang senantiasa antara lisan dan hatinya tidak memiliki jarak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Al-Ahzab ayat 70, yaitu di mana bunyinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar atau kulan sadida. Kejernihan ini bukan hanya soal kejujuran kepada sesama manusia, tetapi kejernihan niat kepada Allah. Inilah yang kita sebut sebagai ikhlas. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ikhlas adalah salah satu rahasia dari rahasiaku yang kutitipkan di dalam hati hamba-hambaku yang kucintai. Orang yang hidupnya herang tidak akan merasa terbebani oleh penilaian manusia. Baginya tetesan amalnya haruslah jernih semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau ria atau ingin didengar atau sumah. Nomor 3 yaitu integrasi hablum minallah dan hablum minanas. Filosofi celik putih celak herang menuntut keselarasan dua arah. Yang pertama adalah dimensi ketuhanan yaitu tauhid. Putih dan herangnya hati manusia hanya bisa dicapai dengan zikir. Tanpa zikir hati akan berkarat. Rasulullah SAW mengibaratkan hati yang berdosa seperti titik hitam di atas kain putih. Jika dibiarkan, kain itu akan menghitam seluruhnya. Zikir adalah deterjen spiritual yang mengembalikan warna putih dan sifat herang pada ruh kita. Yang kedua, taube, dimensi sosial, muamalah. Dalam hubungan sosial, prinsip ini berarti transparansi di era modern yang penuh dengan hoaks dan manipulasi. Selik putih celak herang adalah solusi. Jika setiap pemimpin, setiap pedagang, dan setiap orang tua bersikap jujur tanpa ada undang di balik batu, maka keadilan sosial yang tercipta akan ada. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang mengutuk orang-orang yang curang dalam timbangan. Curang adalah lawan dari herang. Curang adalah kekeruhan jiwa yang merusak ketekanan bumi. Dan yang keempat ada proses menuju celak herang, ujian dan sabar. Mencapai derajat herang atau jernih tidaklah mudah. Air menjadi jernih biasanya setelah melalui proses penyaringan yang panjang. Begitu pula manusia, kita akan diuji dengan musibah, kehilangan, dan kesempitan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang dimana
isinya adalah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian adalah cara Allah menyaring kotoran-kotoran dalam diri kita agar kita kembali menjadi pribadi yang terputri cahaya. Nomor 5, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 1, dalam berbicara. Kedua, dalam berusaha. Dan nomor 3 adalah dalam berorganisasi. Nomor 6, keadaan ontologis antara putih sebagai zat dan herang sebagai sifat. Dalam kacamata tasawuf, filosofi ini bisa kita bedah lebih dalam mengenai eksistensi manusia. Putih bukan sekedar warna, melainkan simbol zat yang bersih. Dalam kitab-kitab klasik sering disebutkan mengenai Nur Muhammad atau cahaya yang suci. Putih sebagai simbol integritas al-istiqomah. Putih adalah warna yang sering mudah terlihat jika terkena noda. Satu titik hitam di atas kain putih akan langsung tampak jelas. Begitu pula seorang muslim yang memegang prinsip ini. Ia menjaga integritas sedemikian rupa sehingga ia merasa malu atau haya, bahkan untuk melakukan dosa sekalipun. Nomor 7, beda estetika Sunda dan keselarasan syariat. Masyarakat Sunda dikenal dengan konsep silih asi, silih asu, silih asa. Filosofi Cilik Putih Cilak Herang adalah ruh dari ketiga konsep tersebut. Silih asi saling mengasihi hanya bisa lahir dari hati yang putih. Silih asa saling mencerdaskan hanya bisa efektif yang dilakukan dengan herang. Transparansi ilmu tanpa ada yang disembunyikan. Silih asu saling membimbing, membutuhkan kejernihan niat agar bimbingan tersebut tidak berubah menjadi dominasi atau kesombongan. Dalam syariat ini adalah bentuk nyata dari ukhuwah Islamiyah. Tidak mungkin ada persaudaraan yang sejati jika dia ada di dalamnya ada kekeruhan, kepentingan pribadi atau egoisme kelompok. Terus yang keempat, tantangan modernitas, kekeruhan di era digital. Ketika kita hidup di zaman di mana putih sering disamarkan menjadi abu-abu dan yang herang jernih sering dikeruhkan oleh narasi-narasi palsu. Fenomena post-truth. Saat ini kebenaran bukan lagi soal yang nyatanya putih, melainkan apa yang sering didengar. Masyarakat yang kehilangan pagangan Cilik Putih Cilak Herang akan mudah terombang-ambing oleh fitnah. Terus yang ke-9, menghancurkan belenggu penyakit hati amradul qulub. Mengapa sulit menjadi Cilik Putih Cilak Herang? Karena manusia seringkali memelihara kerak di hatinya. Dalam timbangan syariat ada tiga Yang pertama ada hubud dunia, cinta dunia berlebihan. Yang kedua kibir atau sombong. Yang ketiga ada hasad atau dengki. Yang ke-10, strategi praktis, filtrasi spiritualis. Untuk mencapai derajat Cilak Herang, kita memerlukan sistem filtrasi spiritual harian, di mana untuk mencapai derajat Cilak Herang, kita memerlukan sistem filtrasi spiritual harian, seperti muhasabah atau evaluasi diri, mujahadah seperti kesungguhan, riyada seperti latihan. Nah, 11 yaitu dampak sosiopolitik, di mana jika filosofi ini ditarik ke ranah kepemimpinan, maka kita akan mendapati konsep good governance yang paling luhur. Keadilan, yang pertama ada keadilan putih, dan yang kedua ada transparansi atau herang. Nah, yang ke-12 menuju husnul khatimah, puncak dari Cilak Herang. Kematian adalah proses penyaringan terakhir. Manusia yang hidupnya berpegang pada Cilik Putih Cilak Herang akan menghadapi maut dengan nada tenang, nafs al-mutmainnah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. QS Al-Fajr 27, Quran Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Ketenangan ini hanya dimiliki oleh mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka yang tidak lagi memiliki beban dosa sosial karena selalu herang, jujur, dan tidak memiliki hutang spiritual karena selalu putih. Kesimpulannya yaitu pulang dalam keadaan bening. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa tujuan akhir hidup kita adalah kembali kepada Allah. Allah hanya menerima mereka yang datang dengan qalbun salim, hati yang selamat atau suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Cilik Putih Cilak Herang adalah representasi lokal dari qalbun salim
ini bukan sekedar jargon, melainkan jalan hidup, way of life. Mari kita sucikan hati dari noda syirik, kita jernihkan pikiran dan prasangka buruk, dan kita putihkan lembaran amal kita dengan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menjadi pribadi yang jujur dalam ucapan, tulus dalam perbuatan, dan murni dalam keyakinan, sehingga kelak ketika maut menjemput, kita pulang dalam keadaan putih tanpa dosa yang mengganjal dan herang, membawa cahaya iman. Walahu mufak ila aqwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.